Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita masuk materi mengenal sifat bangun datar pada mata kuliah Matematika, Geometri, dan Aplikasi Pengukuran. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu mahasiswa mampu berpikir kritis terkait tentang sifat bangun datar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah yang terkait dengan sifat bangun datar. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan sifat bangun datar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan sifat bangun datar. Di sini terdapat gambar ruangan kelas yang berisi benda-benda. Oke, apakah benda yang bisa kalian temukan di dalam ruangan kelas yang tertera pada gambar? Oke, ada yang bisa angkat tangan? Oke, boleh Cindy. Benda yang ada di ruang kelas pada gambar ialah ada jam, kemudian papan tulis, Ya, lalu lemari, ya, lemari. ada rak gantung, kemudian pintu. Jadi, benda-benda yang sudah kalian sebutkan tadi itu tergolong ke dalam bangun apa? Bangun datar kah atau bangun ruang? Oke, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari bangun datar. Ada yang bisa? Oke, silahkan Nadia. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar serta dapat diukur keliling dan luasnya. Oke, jadi bangun datar itu adalah bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar serta dapat diukur keliling dan luasnya. Tugas hari ini adalah kalian membentuk kelompok, ya, lalu kalian mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk bangun datar. Kalian tuliskan ciri-cirinya dan jenis dari bangun datarnya, bentuknya seperti apa. Sudah? Apakah dia segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, segi lima? Oke? Nanti kalian kumpulkan datanya, kemudian kalian olah dan kalian buat di dalam poster. Kalian mendesain poster yang di dalamnya itu terdapat contoh-contoh bangun datar yang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke, silakan tutup kelompoknya. Baik, tugasnya sekarang adalah kalian mencari informasi terkait benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk bangun datar dan sebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bangun datar beserta contoh-contohnya. Selanjutnya presentasinya akan disampaikan kepada Septi Mariati. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang bentuk bangun datar, sifat serta contoh bangun datar. Sebelumnya, bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar serta dapat dihitung keliling dan luasnya. Masuk contoh yang pertama itu ada lingkaran. Sifat-sifat lingkaran itu adalah jarak ke tepi garis atau titik pusat yang disebut dengan jari-jari, memiliki simetri lipat dan simetri putar, memiliki satu titik pusat dan diameter yang membagi menjadi dua yang seimbang. Contohnya itu ada jam dinding, terus ada piring, terus ada tutup botol, dan lain-lain. Baiklah, bagi teman-teman jika ingin memberikan saran ataupun bertanya, dipersilahkan. Oke, ada yang ingin bertanya
setiap kelompok ya memberikan saran dan pertanyaannya. Boleh saran, boleh pertanyaan. Yuk, silahkan. Oke, silahkan kelompok 1. Samuel. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hasian Samuel Raja Silaban. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Yang pertama pertanyaan saya melihat dari salah satu bangun datar mengenai bentuk oval. Pertanyaan saya, coba tolong berikan contoh yang lain jenis bangun datar oval selain contoh yang ada di gambar tersebut. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Samuel yang telah memberikan pertanyaannya. Kemudian, jika yang lain ingin memberikan pertanyaan atau saran, dipersilakan. Oke, ada yang ingin bertanya atau memberikan saran untuk kelompok 4, dipersilakan. Saya Bu. Oke. Saya Puja Herlina ingin memberikan saran kepada kelompok 4. Sebaiknya di dalam posternya ditambahkan judul bangun datar, kemudian ditambahkan juga sifat-sifat ke dalam setiap bangun datar. Oke, terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari diskusinya terkait tentang bangun datar. Di sini kita akan menarik kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Jadi sifat bangun datar itu adalah bangun 2 dimensi yang memiliki panjang dan juga lebar. Oke, contohnya apa? Yang pertama itu ada persegi panjang. Oke, benda apa yang kita temukan di dalam kelas ini yang berbentuk persegi panjang? Papan tulis. Kemudian ada layar laptop. Kemudian ada meja. Jadi, yang mana dia memiliki 2 sisi yang sejajar dan sama panjang. Jadi, sisi yang sejajarnya itu ada 2 pasang. Yang pertama ada namanya panjang. Nah, ini yang bawah. Sudah. Sisi yang bawah berpasangan dengan sisi yang atas. Kemudian ada sisi yang kanan berpasangan dengan sisi yang kiri. Kemudian memiliki 4 sudut siku-siku. Ini sudutnya membentuk siku-siku. Sudah ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Artinya diagonal itu kita tarik dari sudut bawah, sudut kanan bawah ditarik ke sudut kiri atas. Itu namanya diagonal, 1 diagonal, dan kembali dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Itu namanya diagonal yang membagi 2 bagian yang sama panjang. Selanjutnya, bangun datar berbentuk lingkaran. Lingkaran jarak pada tepi garis ke titik pusat yang disebut jari-jari. Jadi ada titik pusat, dia ke tepi lingkaran itu namanya jari-jari, memiliki simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tak terhingga. Jadi kalau dia dilipat-lipat itu bisa banyak. Kemudian memiliki 1 titik pusat dan diameter yang membagi menjadi dua sisi yang seimbang. Trapesium memiliki 2 sisi yang sejajar, yaitu antara kiri dan kanan. Kemudian jumlah 2 sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat dan memiliki 4 sudut. Dengan rumus sama dengan luas setengah kali alas tambah B dikali tinggi. Jadi A-nya itu adalah sisi sejajar, yaitu atas dan bawah. Kemudian sisi miringnya yaitu sisi C dan D, itu yang sama panjang sisinya. Kemudian ada tinggi. Ada jajar genjang yang memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan, misalnya antara sisi kiri dan sisi kanan, kemudian sisi atas dan sisi bawah. Dia sama panjang, memiliki 4 titik sudut yang saling berhadapan sama besar dan berpasangan, memiliki sudut yang saling berdekatan sebesar 180 derajat. Dengan rumus jajar genjang sama dengan luas alas dikali tinggi, sedangkan keliling sama dengan 2 dikali A ditambah buka kurung A ditambah B. Jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung. Belah ketupat.
Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, memiliki diagonal yang saling berpotongan, kemudian memiliki 2 sumbu simetri lipat. Jadi kalau dia dilipat dapat membagi 2 bagian yang sama besar. Jadi dia diagonalnya yang ditarik dari sudut atas ke sudut bawah, kemudian sudut kiri ke sudut kanan. Itu namanya adalah diagonalnya. Oke, untuk rumus bisa dilihat pada slide. Ini sering kita jumpai di bentuk ketupat kalau lagi lebaran misalnya, kemudian nanti kalau ada di unsur-unsur kimia pada struktur geometri juga ada ya. Selanjutnya segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi yang sama besar apabila dia segitiga sama sisi. Kemudian jumlah sudutnya itu 60 derajat karena satu segitiga itu besar sudutnya 180 derajat. Lalu Anda segitiga memiliki 3 titik sudut. Oke, dan kalau dilipat dia mempunyai 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Oke. Dengan rumus luas alas kali tinggi per 2 keliling A tambah B tambah C. Untuk segi 5, segi 6 dan layang-layang dapat dilihat pada slide ya nak ya. Oke. Sudah, selanjutnya kalian menjawab soal yang ada di Google Form ya, sebagai bahan evaluasi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada sedikit kenang-kenangan dari Ibu terkait tentang bangun datar supaya kalian lebih ingat. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. Ayo kita belajar mengenal bangun datar, ada bentuk lingkaran, segi panjang jajar genjang, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, belah ketupat, trapesium layang-layang. Oke, terima kasih. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini terkait tentang pembelajaran mengenal bangun datar. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas kegiatan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian sebagai bekal calon guru di masa depan. Amin. Semangat terus mencerdaskan anak bangsa. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.